Alhamdulillah, wassalatullahi wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana ja'alna minal mutahabbina fika waqsurna yawmal qiyamati ma'a zumratil mutahabbina fika warzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami mencintai para hamba-hamba yang telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disabdakan Nabi, man sholal fajr bil jama'ati kana fi dhimmati, barang siapa melakukan salat subuh berjamaah di dalam tanggunganku, insyaallah ini dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah, akan dijaga semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah siapapun yang bisa melakukan hal yang semacam ini. Ini adalah kemuliaan di saat kita lelap dalam tidur kita, di saat kita enak dengan selimut kita. Akan tapi Allah menggugah, memberikan kepada kita keinginan, kerinduan untuk hadir di masjid. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala seperti telah memudahkan langkah kita menuju ke masjid, semoga Allah memudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja ada pesan yang ingin kami sampaikan dari pesan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana dalam kita berurusan dengan sesama kita, dengan saudara kita. Urusan kita boleh urusan jual beli, urusan bisnis, urusan niaga, ataupun apapun urusan apapun yang kita lakukan di dunia, hendaknya kita beri roh pertemuan kita ini adalah roh mahabbah karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bakal diamatkan. Dikisahkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, suatu ketika beliau bercerita tentang orang-orang yang akan masuk surga. Kalau ada orang nanti masuk surga, semua ahli surga itu rindu untuk mencari sahabat-sahabatnya di dunia. Dicari di sana, ketemu semua sahabatnya di dunia di dalam surga. Jadi ada satu orang ini mencari sahabatnya di dunia dan ketemu di dalam surga hanya satu sahabat yang tidak ditemukannya. Lalu bertanya kepada malaikat, ternyata kata malaikat, ini tidak ada di surga karena ini bukan daftarnya ahli surga. Bertanyalah kepada malaikat penjaga neraka. Dan ternyata dijawab oleh malaikat penjaga neraka bahwasanya satu orang sahabatmu itu adalah ahli neraka. Kemudian orang tersebut memohon kepada malaikat, wahai malaikat, mintalah kepada Allah agar sahabatku yang di neraka itu dibawa ke surga, karena sungguh aku pernah bertemu di dunia sesaat karena Allah. Aku pernah bertemu di dunia sesaat karena Allah, maka angkatlah orang itu ke surga. Kemudian malaikat mengadu kepada Allah dan dijawab, angkatlah orang tersebut ke surga karena sahabatnya tadi. Karena bersahabat, perkumpulan pertemuan karena Allah. Dan inilah yang harus kita bangun dalam pertemuan kita, bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala meriwayatkan hadis qudsi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Allah nanti menyeru, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang-orang yang hidup di dunia itu dalam cinta karenaku. Mana orang yang hidupnya di dunia itu dalam cinta karenaku. Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Nanti di akhirat di padang mahsyar yang sangat mengerikan itu, di padang mahsyar yang orang tampak pada ketakutan, padang mahsyar yang sungguh luar biasa. Akan tapi di situ ada hamba-hamba yang aman dalam perjalanan yang menuju surga Allah, yaitu al-muhtahabuna bi jalali, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Sekarang aku beri perlindungan mereka di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa saat padang mahsyar yang dikatakan matahari hanya sejengkal di atas kepala kita, matahari hanya sejengkal di atas kepala kita, dan keadaan dahsyat mengerikan. Orang-orang yang ada di padang mahsyar dari orang munafikin dan orang-orang kafir semuanya pada berkata, ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar ini yang mengerikan ini, yang dahsyat ini, biarpun harus ke neraka jahanam. Begitu dahsyatnya padang mahsyar. Tidak tahu kalau neraka lebih pedih lagi. Tapi ahli iman yang hidupnya di dunia saling mencintai karena Allah, maka ketahuilah ini akan mendapatkan perlindungan dari Allah khusus, sehingga yang katanya terik matahari itu tidak akan dirasakan. Bahkan yang katanya padang mahsyar ribuan tahun dalam hadis sahih disebutkan, bagi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah dengan perlindungan Allah,
ini akan melewati padang mahsyar ma bainadz dhuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar. Maka rindulah untuk dipercepat perjalanan kita di padang mahsyar dengan membangun cinta saat ini. Makna kecintaan di dunia ini. Dan sebaliknya, jika hidup kita di dunia bukan karena cinta, lihat, maka ini akan menjadi sebab bencana nanti di akhirat. Di dunia sudah menjadi musibah. Dabba alaikum da'uluma min qablakum. Disebutkan merayap kepada kalian ini ada nanti penyakit umat terdahulu, al-baghdha, al-hasad wal baghdha, wa hiya al-halikatu wa la akilu tahliku sya'ra walakin tahliku dina. Nabi pernah menyebutkan, awas, merayap di hati kalian, jangan sampai ada. Nanti ada suatu ketika merayap di hati kalian ini, kalau kamu tidak waspada, penyakit seperti penyakit umat terdahulu, yaitu kayak terjadi pada kisah Qabil Habil. Al-baghdha wal hasad, kedengkian dan kebencian, dan itu adalah pemangkas, dan aku tidak katakan memangkas rambut tapi memangkas agama. Jadi kalau sudah kebencian itu ada, hilang makna cinta, lihat, sudah nggak pandang kakak adik berebut waris, dan itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Tidak pandang ilmunya banyak, kadang dia adalah orang yang paling alim dalam sebuah keluarga tapi paling jahat dalam urusan waris. Sudah hilang makna cinta, dan itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka ayo kita sekarang membangun cinta di antara kita, kakak beradik yang saling mencintai, dengan sahabat saling mencintai karena Allah, membangun cinta karena Allah. Lalu bagaimana kita membangun cinta karena Allah? Yang pertama adalah ini, cara-cara singkat saja karena waktu. Membangun cinta karena Allah adalah yang pertama, biasakan di antara kita untuk saling mendoakan di saat kita berpisah. Ini kita harus sudah masuk praktek. Tidak cukup kita mengucapkan kita saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah. Enteng, gampang, mudah untuk mengucapkan itu semuanya. Agar tapi kita perlu praktek mulai detik ini, hari ini. Ayo kita biasa mendoakan saudara-saudara kita di saat kita berpisah. Kalau mendoakan di depan muka, di depan wajah di saat kita bertemu seperti ini, bisa saja itu bohong, bisa saja hanya basa-basi, bukan sesungguhnya. Akan tapi doa yang tulus dan serius adalah di saat kita berdoa untuk saudara kita, di saat kita tidak di hadapannya. Kita di rumah kita, di saat kita sembunyi di kamar kita, lalu kita hitung satu persatu, kita absen, kita sebut satu persatu sahabat kita, saudara kita doakan, ya Allah berikan kepadanya kebaikan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan jangan sisakan kebencian dan dendam di dalam hati. Semarah apapun kita kepada seseorang, dan jangan sampai kita mendoakan doa yang jelek. Doa yang jelek itu adalah sebetulnya menyuburkan kebencian, menyuburkan dendam di dalam hati. Maka biasakan mendoakan yang baik. Semarah apapun kita, semarah apapun kita mendoakan doa yang baik. Jangan mendoakan doa yang jelek. Sudah, ini harga mati sudah. Kita dizalimi, kita diseksa, kita sakit. Ya Allah, berikan kebaikan kepada orang tersebut, ya Allah. Jadikan dia ahli surga, ya Allah. Dan kalau kita sudah bisa mendoakan orang di saat orang tidak ada di hadapan kita, ada dua hal yang akan kita dapat. Yang pertama tadi, membersihkan hati. Dan yang kedua, agar termotivasi kita, bersemangat dalam mendoakan orang lain. Yang kedua apa? Doa tersebut akan dikabul terlebih dahulu untuk kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi al-muslimi 'ala dhahri al-ghaib illa wa qala al-malaku wa laka bimithlin. Tidak ada seorang mukmin mendoakan sahabatnya atau saudaranya di saat orang itu tidak ada di hadapannya, kecuali malaikat mengucapkan, mendoakan kepada Allah, walaka bimithlin, engkau mendapatkan yang sama. Doa malaikat tidak ditolak oleh Allah. Bahkan sebagian mengatakan bahasanya, kalau engkau pengen tahu doa apa yang paling mudah dikabul, jawabannya adalah engkau mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapanmu. Bahkan sebagian mengatakan ini lebih hebat daripada engkau doa di depan multazam, akan tapi hatimu belum benar. Maka ayo kita biasa mendoakan orang lain. Semarah apapun kita, jangan mendoakan doa yang jelek. Sudah. Ada sebagian orang, masya Allah, hatinya busuk, hatinya kotor, dendam, marah sama seseorang. Awas nanti aku tuntut di akhirat. Tuntut di akhirat. Orang di akhirat pengen lari cepat masuk surga, kamu masih mau menuntut, ha?
akan nunggu terik matahari semakin panas di atas kepalamu. Kita ingin segera lepas dari padang mahsyar. Nggak perlu lagi kita menuntut. Kita lepaskan saja. Kita maafkan sebesar apapun kejahatan yang dilakukan kepada kita. Ketahuilah hitungannya adalah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita tada di hati kita. Kalau sudah tidak ada cinta, masalah permasalahan. Jadi permasalahan umat saat ini adalah hilangnya cinta. Kenapa perdagangan di pasar ada orang berbohong? Karena hilangnya cinta. Kejahatan-kejahatan ini karena hilangnya cinta. Kenapa orang berani mencuri, mencopet, mengambil miliknya orang lain? Karena hilangnya cinta. Kalau ada cinta, tidak akan orang berbuat jahat semacam itu. Maka ini yang perlu kita suburkan, dan ini adalah yang sering dilupakan. Untuk menumbuhkan cinta apa tadi? Adalah bagaimana kita membiasakan mendoakan orang lain. Sudahlah, pastikan kalau kita ada orang berbuat jahat kepada kita, menyakiti kita, awas nanti malam ya. Kita ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat, lalu kita menengadahkan tangan, ya Allah, orang yang berbuat jahat kepadaku, yang mengambil uangku, mendolimiku, ya Allah, berikan kepadanya segala kebaikan. Jadikan istrinya salehah, anaknya orang-orang mulia, ya Allah. Apa susahnya? Yang menjadi susah adalah kebusukan di jiwa kita, kebusukan di hati kita, dan ini harus kita lewati. Kita harus bisa. Kalau tidak bisa, kita latih. Dan jangan mengatakan ini gampang, ini berat. Maka kalau berat harus sangat sering berlatih. Dikatakan oleh para kekasih Allah, sungguh setelah aku mendengar sabda Nabi ini, aku baru sadar kalau itu berat. Karena apa? Inilah yang namanya qalbun salim, yang akan masuk surga. Bi qalbin salim, itu yang masuk surga dengan hati selamat itu yaitu orang yang nggak punya dendam. Sampai para kekasih Allah mengatakan, kalau aku disuruh melakukan sholat semalam 1000 rakaat enteng, tapi di saat gampang, mudah, tidak susah. Akan tapi di saat aku harus mendoakan orang yang menyakitiku, aku perlu berlatih 10 tahun. Para kekasih Allah berlatih 10 tahun. Lah kok kita tidak mau berlatih, mau hari ini, mau nunggu mati dalam keadaan punya dendam? Hari ini nggak boleh ditunda, esok saya harus berlatih. Jika ada orang berbuat salah kepada kita, ayo kita doakan. Doa, ya Allah, itu orang kok jahat kepadaku, jadikan dia ahli surga, ya Allah. Itu nanti. Sebab kalau sudah dendam, kebencian itu di hati, muncul penyakit macam-macam. Gunjing, udah. Karena kita marah, menggunjing, mengumpat. Kemudian apa lagi? Ngiri, dengki. Lihat orang nggak terima, ya boleh dia. Kenapa dia bisa kaya begitu? Segala penyakit akan ngumpul di sini. Tapi kalau ada mahabbah, ada cinta, habis semuanya penyakit. Tidak ada dengki, tidak ada menggunjing. Indah. Makanya kita perlu menanamkan kecintaan pada waktu yang singkat ini. Kita pastikan. Sampai kadang kita sering ya guyon, tapi guyon serius juga kepada orang-orang yang punya dendam. Ngapain kamu dendam? Sudahlah, kalau kamu marah pada seseorang, doakan masuk surga. Tapi saya marah benar, saya tidak bisa melihat wajahnya. Baiklah, biarpun kamu marah, tetap doain masuk surga. Belum bisa masuk surga. Sudahlah, gini aja doanya, ya Allah, ini orang yang kurang ajar, yang jahat kepadaku, masukkan surga, tapi tolong surganya sebelah, saya sebelahnya. Yang penting saya di surga, tidak usah lihat. Masih nggak bisa lagi. Kok berat ini? Memang ini ilmu ini. Sudahlah, pokoknya ya Allah, surganya surga. Tingkat berapa, saya tongkat satunya lagi. Pokoknya saya tidak mau melihat. Mungkin karena kita marah, tapi jangan mendoakan doa yang jelek. Kalau doa yang jelek itu musibah, adalah kadang dikembalikan kepada kita. Karena mungkin orang tersebut bukan zalim secara sesungguhnya. Berarti tidak layak untuk kita doakan dengan doa yang jelek. Padahal doa yang kita panjatkan dari doa jelek akan kalau memang itu doa pantas layak untuk orang tersebut, akan nyampe kepada orang tersebut. Kalau tidak, akan dikembalikan kepada kita sendiri. Rugi, ngapain kita doa jelek? Akan tapi kalau doa baik akan dikembalikan kepada kita, bahkan didoakan oleh malaikat. Ya ini, jadi keluar dari tempat ini biasakan, sudahlah. Kalau perlu biasakan kita untuk mendoakan sudah. Harga mati, kita catat orang-orang kurang ajar, pinjam duit, bayar satu. Ini gini, setiap malam perlu didata. Bahkan ditulis dalam buku khusus ini. Tapi judulnya, jangan judulnya ini orang-orang kurang ajar, orang jahat, tidak. Orang-orang baik yang harus aku doakan setiap malam. Si A ini ngambil duit, si B suka mengumpat, menfitnah, si C didoain dengan doa yang baik. Masya Allah, ini waliullah, biarpun nggak pakai jubah, nggak pakai imamah, biarpun kelihatannya sholatnya pas-pasan, akan tapi hatinya bersih. Akan tapi banyak hamba tertipu, sholat malamnya luar biasa, puasanya luar biasa, akan tapi dari hatinya busuk sehingga keluar dari lidahnya kalimat yang menyakitkan. Nggak ada, bukan surga untuknya.
Dikatakan inna imra'atan taqumul laila wa tasumun nahara. Dikatakan ada seorang wanita yang kerjaannya bangun malam, siang harinya puasa. Ghairu anna laha syai'an tu'ti bihi jiranaha fi riwayatin bilisaniha. Cuman perempuan itu karena dari hatinya yang tidak baik, kalau ngomong mudah nyelekit, nyakiti tetangganya. Ngomong gini tidak enak, ngomong gitu tidak enak. Dijawab oleh Rasulullah, khairu fiha, ada kebaikannya bagi orang tersebut. Innaha min ahlin nari, dia adalah termasuk ahli neraka. Bahkan kalau seandainya Anda cukup melakukan kewajiban-kewajiban dari Allah yang namanya sholat 5 waktu saja, nggak pakai tambahan sunnah, kemudian puasa Ramadan saja nggak pakai tambahan sunnah, zakat itu saja, haji sekali. Jika Anda tidak punya kebencian dan tidak punya kezaliman kepada sesama manusia, maka Anda selamat menjadi ahli surga. Alangkah banyaknya hamba-hamba yang baik kepada orang, sekelompok orang baik, tapi ternyata punya kebencian kepada sekelompok yang lainnya. Al-baghdha, setan yang menanamkan kebencian. Yuki bainakumul adawata wal baghdha. Inilah kemudian setelah kita berusaha untuk dengan hati mendoakan setiap malam, dan kalau kita didik anak-anak kita, kita mungkin seminggu sekali kita kumpulkan anak-anak kita untuk menghitung, anakku tetangga sebelah kau hafal namanya? Iya, Mbak, Umi. Tetangga siapa namanya? Tada, kamu dengar apa tentang tetangga sebelah? Tetangga sebelah kemarin rusak pagar kita. Oh, nggak boleh kamu ingat itu sayang ya. Kita tidak boleh ingat pagarnya yang kita tidak boleh ingat yang rusak pagar kita. Kita ngelihat tetangga kita, kebaikannya saja. Yuk kita doakan, ya Allah, tetanggaku yang rusak pagar itu ya Allah, berikan pengampunan ya Allah, jangan sampai kau hukum ya Allah. Anak kita didik. Tapi sebagian orang tua udah ngajar tetanggamu. Hah? Iya dia, begini. Oh, setan itu memasukkan neraka itu dari kebencian itu luar biasa. Contoh, kakak beradik, yang kakak yang tua yang mengambil waris itu dosa gede, menjadikan dosa besar, melakukan 3 dosa gede. Yang pertama adalah durhaka kepada orang tua karena nyakiti anak orang daripada orang tua. Yang kedua, mengambil harta orang lain, saudaranya, dengan cara yang haram. Yang ketiga, memutus tali persaudaraan. Ini 3-tiganya dosa besar. Satu saja cukup masuk neraka jahanam. Maka kalau ada orang merebut waris saudaranya, itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Dia masuk neraka karena zalim kepada saudaranya. Dan saudaranya yang dizalimi, yang diambil hartanya, kalau dia sabar langsung lurus masuk surga. Cuman setan tidak mau ada orang masuk surga. Yang diambil harta warisnya tadi dibisiki sama setan. Ditanamkan kebencian oleh setan di dalam hatinya. Ngelihat mobil saudaranya, mobil hasil rebutan waris dariku kok. Ngelihat mana umrah apaan? Paling juga duit saya. Hatinya mulai benci, marah. Akhirnya mulai cerita kepada istrinya, wahai istriku, lihat itu biarpun kaya dari duit kita loh ya. Anaknya dikasih tahu semuanya. Nak, kamu tahu enggak miliknya paman kita atau paman toh? Apa bahasa Inggrisnya? Wak kita itu, lihat, itu biarpun kaya raya itu banyak duitnya Abah. Tahu tidak kamu? Oh, setiap hari kamu begitu, gunjing, ngomongin, benci. Akhirnya apa? Setan tepuk tangan. Yang satu masuk neraka dengan merebut waris, yang satu masuk neraka dengan kebencian dan menggunjing. Beres, kata setan. Ini yang aku inginkan. Maka hati-hati dengan kebencian ini. Awas. Sudahlah, harga mati setelah ini kita pulang dari rumah kita, nanti mencatat orang-orang yang kurang ajar. Bahkan dikatakan kalau engkau ingin berdoa, doakan orang-orang yang berbuat zalim kepadamu dahulu, karena itu adalah kunci dikabul doa. Doanya orang yang dizalimi dikabul oleh Allah. Selagi engkau dikabul doamu, kenapa doa yang jelek? Doa yang baik. Kemudian anak-anakmu taruh paling belakang. Jadi doakan orang kurang ajar yang berat-berat, baru nanti anak kita. Kenapa begitu? Anakmu engkau doakan di saat kau sudah bersihkan, kau siapkan, sehingga nanti akan mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita sering doanya egois. Ya Allah, semoga anakku jadi anak soleh. Anak tetangga, jangan anaknya orang kajar tuh ya Allah. Ini. Ya jahat ya Allah. Karena hati kita kotor. Baik, pagi hari ini kita membenahi waktu singkat saja. Ayo, jangan punya dendam kepada siapapun. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, segera doakan dan doakan. Adapun mengentaskan kezaliman itu bab lain, tapi jangan dengan kebencian. Mungkin ada orang berbuat zalim kepada kita, kita ingin menghindar dari kezalimannya, iya, tapi ingat, doakan dengan doa kebaikan. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan doa kebaikan. Bagaimana beliau dipukul, yang disakiti, ternyata beliau mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mereka menyakitiku karena mereka belum tahu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, yang pertama adalah mendoakan untuk menanamkan cinta. Doa ini yang paling mudah untuk kita gapai, tapi berat untuk kita amalkan. Kenapa mudah?
Bisa kita lakukan di mana-mana, kapan saja. Tapi paling berat ternyata enggak bisa ya doain. Biarpun lidah kita mengucapkan, hati kita belum, terus latih dan latih dan latih dan latih dan latih. Yang kedua adalah setelah kita mendoakan, biasakan kita adalah dengan memberikan hadiah. Tahadu. Perangi kebencian itu adalah dengan memberikan hadiah. Ya Allah, tetanggaku kok kurang ajar bener ya Allah, tunggal jahat bener ya Allah. Besok aku kirim hadiah. Bismillah. Oh, ternyata hadiah ini besar pahalanya di hadapan Allah, membersihkan hati kita dari kebencian. Dan kemudian wahai para bapak ibu, para hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, orang hidup mencintai itu indah. Biarpun tempat sempit kayak luas, gak apa-apa sini, cukup, gak apa-apa. Tapi kalau sudah hati saling benci, lihat kelihatan di ujung sana sudah keringatan. Kenapa dia ada di sini lagi? Lihat ayamnya saja. Ayam siapa ini? Motor siapa ini? Mobil siapa ini? Anak siapa ini? Nasib buruk orang punya kebencian itu. Gak enak hidupnya, susah hidupnya, capek susahnya karena punya kebencian. Kenapa harus kita piara itu semuanya? Dan Nabi rahmat, Nabi mengajar kemana mahabbah. Dan Allah sudah menyeru ainal mutahabuna bi jalali. Mana orang hidup saling mencintai karena aku? Maka ayo pagi ini kita hilangkan benci kepada sesama. Sudahlah, benci tidak boleh ada. Yang ada hanya cinta dan cinta. Mendoakan perilaku baik kepada mereka. Ini saja insya Allah. Jika ada waktu kami persilahkan untuk bertanya. Jika tidak ada waktu kami tutup dengan doa. Ada waktu? Ada? Nggak ada? Cukup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelumnya ada pengumuman. Nanti siang di mana acara kami? Oh, di sini. Jam 10. Ini spesial untuk keharmonisan rumah tangga. Judulnya. Apa judulnya? Ya Allah, timnya. Nggak ada ngasih informasi. NTW. Tadi ditanya terus dari Buya. Tim ini tidak usah ikut Buya kalau gitu. Judulnya apa nanti siang? Kalau tidak salah siang ini pagi adalah masalah keharmonisan rumah tangga, mendidik rumah tangga yang baik bagaimana. Jangan ragu, yang punya masalah pun datang. Yang punya masalah datang ke tempat ini, supaya apa? Supaya untuk belajar bagaimana lagi-lagi indah dalam rumah tangga. Pokoknya kita pengen indah semuanya. Saya sumpah, saya buka konsultasi setiap hari Senin. Itu sehari itu belasan orang rumah tangga itu berantem. Orang bodoh kalau bahasa kita. Bagaimana rumah tangga harus berantem? Semua harus jalan dengan indah. Insya Allah nanti akan ada pendidikan seperti itu sekaligus pendidikan anak. Baru nanti malamnya insya Allah di masjid. Ya sudah, gitu kan. Saya tidak tahu, saya tidak bisa menghafal. Pokoknya nanti malam ada. Tim harusnya siapkan semuanya pakai kertas dan sebagainya. Nanti malam ada lagi, pokoknya jam habis maghrib. Habis maghrib langsung masalah pengukuhan akidah kita. Sebab sehebat apapun ibadah kita, jika akidah sesat maka tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari Rabu jam 10 mewujudkan keindahan dalam rumah tangga di Masjid Al-Falah di sini ya. Kemudian malamnya membentengi akidah ya. Ahli Sunnati wal Jamaah, Masjid Jami' Kampung Baru, Jalan Raya Alang, Kuala Lumpur. Kemudian besok tanggal 14 Rajab 21 April hari Kamis, mencari dunia cinta akhirat. Jadi bagaimana ada keseimbangan dunia dengan akhirat di Masjid Al Khairiyah, Taman Seri Gombak, Jalan SG 7. Mana ini? Seri Gombak. Insya Allah orang sini bakal hafal, kalau saya tidak mengerti. Jumat pagi live di kajian Islam di IKIM FM Malaysia jam 9 pagi. Jam 12 khutbah Jumat di Masjid Al-Bukhari 1 Kuala Lumpur, persekutuan Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Ya Allah, berikan kasih sayang kepada kami ya Allah. Jangan kau hukum kami ya Allah. Jangan kau hukum fisik kami ya Allah. Jangan kau hukum hati kami dengan kebencian kepada sesama kami. Jangan kau hukum hati kami ya Allah dengan dendam kepada sesama kami. Jangan kau hukum hati kami ya Allah dengan dengki kepada siapapun ya Allah. Kami ingin hidup saling mencintai karenamu, maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang berbuat aniaya kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang ya Allah mengumpat kami, jika ada orang ya Allah berbuat jahat kepada kami mohon ya Allah,
jangan kau timpakan musibah kepada mereka itu ya Allah. Mereka adalah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami tidak rela jika mereka kau hukum ya Allah. Berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka dan hilangkan kebencian di hati kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat jahat dan berbuat salah kepada kami, jadikan kami mudah melupakan kejahatan dan kesalahannya. Kami tidak ingin mengingat walaupun semenit setelah itu ya Allah. Kami takut menjadi kebencian di hati kami ya Allah. Kami ingin bersih hati. Engkau lah yang memiliki hati kami, Engkau yang menguasai hati kami ya Allah. Maka bersihkan hati kami dari dendam dan dengki ya Allah, dari dendam dan benci ya Allah, dari dendam dan hasud ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang yang berhasil dalam usahanya, maka tambahkan keberhasilannya ya Allah. Jauhkan kami dari dengki kepada mereka. Dan jika ada orang yang dengki kepada kami, ya hasud kepada kami, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka seperti yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Kami ingin hati kami indah, hati kami bersih ya Allah, dan hidup kami indah di dunia dalam cinta karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau kumpulkan, pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah, keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari perceksokan dan perselisihan dalam rumah tangga kami, yang ada hanya cinta dan cinta karenamu ya Allah. Dengan sahabat kami ya Allah, urusan kami banyak dengan saudara dan sahabat-sahabat kami ya Allah. Apapun urusan kami ya Allah, berikan kepada kami roh perurusan tersebut, roh pertemuan tersebut, yaitu cinta karenamu ya Allah. Sehingga di saat kami berniaga dengan sesama kami atas dasar kami cinta karenamu ya Allah, sehingga kami tidak akan culas, kami tidak akan curang, kami tidak akan berbohong ya Allah. Di saat kami berurusan dengan sanak saudara kami dan kerabat kami, jadikan berhubungan kami dengan mereka karena cinta karenamu ya Allah, sehingga kami tidak akan mengambil hak mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari kebencian ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar yang hutang-hutang kami. Kami mohon ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan anak-anak kami ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jangan sampai ada di antara mereka jauh dari-Mu ya Allah. Kami ingin mereka adalah anak-anak yang mencintai-Mu, mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan hidup mereka saling mencintai karenamu ya Allah. Berikan kepada mereka kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami sungguh amat banyak, kami tidak bisa menghitung satu persatu ya Allah. Dosa kami teramat banyak, kami tidak bisa menghitung satu persatu, akan tapi Engkau Maha tahu ya Allah. Maka kami mohon ampuni wahai Zat yang Maha Pengampun. Sungguh kami ya Allah, di saat kami melihat dosa kami malu memohon ampun kepadamu ya Allah. Akan tapi setelah kami tahu Engkau Maha Pengampun, maka kami memohon ampun. Ampuni kami ya Allah, jangan sisakan sedikit pun dari dosa kami ya Allah. Kami takut ya Allah menghadap-Mu dengan dosa ya Allah. Ampuni dosa kami, jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa lidah kami, hati kami dan anggota tubuh kami ya Allah. Apapun dosa yang pernah kami lakukan, sebesar apapun dosa itu ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun. Ampuni Allah. Jangan sampai dosa itu tampak di alam barzakh, jangan sampai dosa itu tampak di padang mahsyar. Kami takut ya Allah. Dan sungguh seperti yang Kau janjikan ya Allah, yang memohon ampun akan Kau ampuni sebesar apapun dosa itu ya Allah. Jika Engkau ampuni di dunia, maka di akhirat tidak akan kami lihat. Maka ya Allah, ampuni dosa kami dan jauhkan kami dari segala dosa ya Allah. Jauhkan kami dari minum-minuman keras, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram ya Allah. Jauhkan kami dari zina, anak-anak keturunan kami jauhkan dari zina yang busuk. Saat ini perzinaan terjadi di sana sini ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina itu ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ini ada hamba-Mu yang dulu pernah meninggalkan salat, yang dulu pernah minum minuman keras, atau ada di antara hamba-Mu ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan tutup aib mereka di dunia ya Allah, sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak Kau hukum lagi ya Allah. Dan bencikan kami kepada kehinaan itu ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami ya Allah. Bencikan kami kepada
kepada kehinaan, bencikan kepada berzinaan, bencikan kepada segala dosa ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Kami mohon ya Allah, semua yang berjuang di masjid ini Allah, berikan kepada mereka ketulusan ya Allah. Apakah yang berjuang dengan tenaganya, atau berjuang dengan ilmunya, atau berjuang dengan hartanya untuk membangun atau untuk menghidupkan masjid ini, atau berjuang dengan panjatan doa di tengah malam, kami mohon berikan kepada mereka semua yang berjuang ketulusan, atau yang berjuang menjaga di pinggir sana, atau membersihkan masjid ini, berikan kepada mereka semua ketulusan, keikhlasan. Jangan sampai kebaikan mereka tidak bisa mereka lihat kelak di akhirat ya Allah. Berikan keikhlasan, ketulusan ya Allah, dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan untuk diri dan keluarga di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon kirimkan bersama kami, kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Kirimkan kepada kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu, untuk yang bisa berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon disampaikan salam takzim kami kepada keluarga semuanya. Mohon disampaikan salam takzim kami untuk keluarga. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.